Bab 121, Dukungan terlambat. Di laut, 3 kapal perang besar bergerak dengan kecepatan penuh. Di cakrawala, bayangan besar muncul. Melapor, kita hampir mencapai pangkalan pertama. Seorang marinir sedang memegang teleskop saat ia melaporkan dari tempat yang tinggi. Pada saat ini, Garp dan kedua komodor dengan gugup menatap bayangan besar itu yang semakin lama semakin jelas. 2 jam terakhir berlalu dengan semua marinir di sini tegang seperti yang mereka kira. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Garp. Seperti semua film, polisi tidak pernah datang tepat waktu. Seiring berjalannya waktu, seluruh marinir menjadi semakin gugup. Jika sesuatu terjadi pada Roja karena mereka terlambat, mereka tidak dapat membayangkan apa yang mungkin dilakukan Garp. Bunuh Doflamingo, bunuh Akainu karena dialah yang menghalangi Roja menjadi wakil Laksamana, bergabunglah dengan putranya sebagai seorang revolusioner, P. 2 jam. Sekitar 2 jam berlalu sejak mereka menerima informasi bahwa Doflamingo menyerang markas pertama. Lautan penuh dengan pertempuran hidup dan mati, bahkan saat Luffy masih menjadi bajak laut, Garp tahu hampir setiap detail tentang apa yang terjadi padanya. Kalau seseorang selalu dilindungi, dia tidak akan bisa menjadi lebih kuat. Tanpa pengalaman hidup dan mati kamu tidak akan bisa berdiri di atas semua orang. Garp datang jauh-jauh ke sini demi Roja, dia tentu tidak ingin melihat Roja jatuh di awal, tapi mustahil untuk selalu berada di sisinya. Kali ini, semuanya tergantung pada Roja. Dalam pandangan Garp, ini adalah ujian terbesar bagi Roja. Ia hanya bisa berdoa agar Roja dapat lulus ujian ini dengan selamat. Secara bertahap, situasi pangkalan pertama tergambar di mata semua orang, secara mengesankan, semuanya hancur, sepertinya semua yang ada di pulau itu hancur. Melihat ini, Garp mengepalkan tinjunya, dan di sisinya, hati kedua komodor menjadi dingin. Apakah mereka benar-benar terlambat? Wah, tidak ada kapal perang yang berlabuh di pantai, ketika kapal perang tiba, kedua komodor dan Garp adalah yang pertama melompat turun. Tepat setelah menyentuh tanah, sosok Garp menghilang. 2 orang di sampingnya lebih lambat, tetapi setelah beberapa langkah memasuki pulau itu, mereka tertegun dan mata mereka memancarkan keheranan. Meski bangunannya hancur dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, mereka masih bisa melihat orang-orang berkumpul di pulau di depan dengan Kenbun Soku haki mereka. Keduanya melambat. Keduanya terus bergerak maju ke arah sekelompok besar perwira dan prajurit, mereka mencoba mengumpulkan apapun yang mereka bisa dari reruntuhan. Kemunculan kedua orang itu membuat para marinir itu waspada, melihat ke arah keduanya, semua marinir terkejut pada awalnya lalu mereka menghampiri mereka. Dibandingkan dengan keterkejutan para marinir itu, kedua komodor itu jauh lebih terkejut. Ada banyak sekali yang selamat. Keduanya tahu betul tentang Doflamingo, dia bukan orang baik yang membiarkan begitu banyak orang selamat, dia pasti akan membantai seluruh markas. Tetapi dia tidak melakukannya. Ada yang salah. Begitu banyak orang tetapi tidak ada seorang pun yang terluka atau memiliki bekas luka, orang-orang itu bukanlah korban selamat dari marinir. Keduanya memikirkan sesuatu dan salah satu dari mereka bertanya, apakah kalian marinir dari markas pertama? Di mana Doflamingo? Mendengar pertanyaan itu, seorang kapten maju beberapa langkah dan berkata ke arah mereka berdua, melapor, memang ada marinir dari pangkalan pertama. Adapun Doflamingo, dia ada di sana. Pada paruh pertama perkataan sang kapten, keduanya sedikit ragu, sedangkan pada paruh kedua, hampir membuat mereka ketakutan. Di sana saja, keduanya adalah komodor di markas besar, meski begitu, mereka masih takut pada Doflamingo. Tidak ada masalah. Garp bersama mereka, Doflamingo tidak akan mampu menghadapi Garp, keduanya menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Namun begitu melihat ke arah sang kapten, awalnya ragu, lalu diikuti rasa terkejut, tanpa sadar mereka pun pergi ke arah yang baru saja ditunjukkan sang kapten. Ini, menatap ke depan mereka terdiam, mereka cemas. Walaupun orang itu tergeletak dengan darah menetes di mana-mana dan pakaiannya hampir tak ada, tangannya diborgol dengan borgol kairoseki, samar-samar mereka bisa mengetahui siapa orang ini. Dia adalah Doflamingo. Dia adalah bajak laut yang membuat nama besar di Greenland, karakter seperti itu jatuh di Laut Barat. Dengan penemuan ini, pertanyaan berikutnya muncul. Siapakah yang mengalahkan Doflamingo? Bab 122, Kegoncangan seluruh dunia. Kedua komodor itu menelan ludah sementara mata mereka tidak percaya. Sebelum mereka tiba, Doflamingo sudah dikalahkan, dan kecuali orang itu, tidak ada seorang pun di markas pertama yang bisa mengalahkannya. Melihat tubuh yang berlumuran darah, mereka menggumamkan nama Doflamingo, kejutan dari pertarungan ini akan menyebar ke seluruh dunia. Beberapa hari kemudian, berita tentang pertarungan antara Monkey, D. Roja dan Doflamingo menyebar ke seluruh dunia. Penyebarannya tidak hanya di wilayah West Blue atau paruh pertama Greenland, namun juga sampai ke dunia baru. Dunia terguncang oleh berita ini. Laut Barat, di pangkalan pasukan bawah tanah, Robin menatap berita itu dengan penuh keterkejutan. Bahkan Doflamingo tidak bisa mengalahkan orang itu. Robin yang bersembunyi di bawah tanah untuk waktu yang lama, mengetahui banyak sekali informasi tentang dunia. Jika tidak, dia tidak akan bertahan hidup selama ini. Nama ini bukan nama baru bagi Robin, lagi pula, dialah yang mendominasi setiap transaksi di West Blue. Tetapi karakter seperti itu jatuh di Barat Biru. Robin tahu saat pertama kali melihat Roja bahwa dia kuat, tidak seperti siapapun dari marinir West Blue, tetapi dia tetap tidak menyangka kekuatan Roja bisa mencapai sejauh ini. Bahkan Doflamingo pun dikalahkan. Kekuatan macam ini, sudah sekuat Laksamana, atau mungkin lebih. Monkey, D. Roja, pria yang sangat menakutkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Robin menjadi tenang, dan ketika dia mengingat apa yang dikatakan Roja, matanya berbinar. Dia hanya akan bertindak saat dia mau,
dia tidak peduli dengan perintah pemerintahan dunia, tapi dia masih punya kekuatan. Orang ini akan menciptakan badai, lebih kuat dan lebih besar dari badai ini. Robin memikirkan kemungkinan masa depan Roja. East Blue, Desa Fusa, di sebuah bar sederhana, orang-orang minum dan berpesta. Nona pembuat, di mana birnya? Apakah ini cangkir terakhir? Dengan topi jerami dan rambut merah, orang ini sedang duduk di bar, tidak ada jejak bahwa dia adalah salah satu Yonko, ini adalah Sans. Ya, ini yang terakhir. Gadis berambut hijau itu tersenyum lembut dan menyerahkan cangkir besar itu. Dia mengulurkan tangannya dan menatap gadis itu lalu tersenyum, terima kasih. Melihat itu gadis itu tersenyum manis. Pada saat ini seorang bajak laut datang sambil memegang koran. Hei bos, lihat berita ini. Ada apa? Dia mengambil koran, dan tiba-tiba matanya menajam. Pada saat itu, ia berubah total dari seorang yang tampak lemah menjadi seorang kaisar yang mengagumkan. Sans menatap koran itu, lalu meletakkannya. Matanya berbinar saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Monkey, de Roja. Orang ini akan menciptakan badai besar di dunia. Setelah mendengar kata-kata Sans, Ben Beckman melihat koran lalu tersenyum. Anak kecil itu, Luffy, dia bilang akan menjadi bajak laut sepanjang hari. Kurasa dia tidak tahu seberapa kuat kakeknya, dan dia seharusnya tidak mengenal pamannya sama sekali. Hahaha, mendengar Ben Beckman menyebut Luffy, Sans tiba-tiba tertawa dan berkata, yah, kalau Roja bisa sejauh ini, tidak ada yang tahu apa yang bisa dilakukan Luffy. Dunia baru, sebuah kapal bajak laut berlabuh di tempat yang sama dan orang-orang di dalamnya sedang berpesta. Laut tenang dan tidak ada marinir yang mengejar mereka, atau lebih tepatnya tidak ada marinir yang berani mengejar mereka. Bukan hanya marinir, bahkan pemerintah dunia pun tidak berani memprovokasi mereka, karena, kelompok bajak laut ini adalah salah satu Yonko di dunia. Bajak laut Shirohige, dengan kaptennya Edward Newgate, orang ini diakui sebagai yang terkuat di dunia, ia merupakan tokoh terkemuka di masa Gold de Roger. Shirohige memiliki banyak sekali kesempatan untuk mengklaim One Piece dan menjadi raja bajak laut kedua, tetapi dia tidak melakukannya. Dengan hanya menggunakan namanya, dia menduduki banyak pulau dan mengumpulkan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun keempat kaisar merupakan tokoh yang kuat dan terkenal, Shirohige selalu menjadi yang terdepan. Saat semua orang sedang minum, seekor burung berita menjatuhkan koran di atasnya. Marco menangkap koran itu dan membacanya, tetapi tiba-tiba ekspresi terkejut memenuhi wajahnya. Hei, Jozu, lihatlah. Apa? Jozu berdiri dan datang ke samping Marco dan tiba-tiba wajahnya pun penuh dengan keterkejutan. Marco berpikir sejenak lalu berdiri, dia berteriak ke arah si janggut putih, Oyaji, Doflamingo dikalahkan oleh seorang marinir. Bab 123, Pedang Hantu Roja. Berdeguk. Shirohige sedang minum bir langsung dari kendi besar, setelah mendengar kata-kata Marco dia meletakkan kendi itu dan menyeringai. Kapan marinir menjadi begitu cakap? Apakah karena laksamana baru? Meskipun status Doflamingo jauh di bawah seorang kaisar, ia berada sedikit di bawah mereka. Ia adalah prajurit yang kuat dan bahkan Shirohige mendengar satu atau dua hal tentangnya. Garp tidak lagi berburu dan Sengoku dipromosikan menjadi laksamana armada, Aokiji, Kizaru, dan Akainu dipromosikan menjadi laksamana. Sejak saat itu, dunia tidak melihat kejadian yang mengejutkan lagi. Garp berasal dari generasi Shirohige, sedangkan ketiga laksamana lainnya masih anak-anak di matanya. Itu bukan mereka. Marco menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kamu seharusnya tertarik padanya. Oh, mendengar Marco mengatakan hal tersebut, Shirohige sedikit tertarik. Marco melihat hal tersebut lalu tersenyum dan berkata, orang yang mengalahkannya adalah keponakan Garp, namanya adalah Monkey, de Roja. Oh, keponakan Garp. Tatapan mata Shirohige berubah dalam saat dia bergumam, Roger, Sengoku, Garp. Sudah 12 tahun sejak saat itu, dan sekarang bahkan seorang anak dari kru Roger sedang memanjat. Shirohige berkata samar-samar sambil mengingat kejadian 12 tahun yang lalu. Setelah mendengarkan kata-kata Shirohige, para bajak laut berhenti minum, dan Marco berdiri di sisinya dan mendengarkan. Di era sekarang, hanya Shirohige yang bisa menyebut nama Roger dengan santai, dan hanya dia yang bisa memanggil Sans dengan sebutan anak kecil. Mengalahkan Domingo, meski begitu, masih terlalu dini untuk anak itu. Masih terlalu dini bagi seorang anak untuk mendominasi dunia. Shirohige tersenyum, dan tiba-tiba langit bergetar. Ya, masih terlalu pagi. Mako berdiri di depan Shirohige, tersenyum dan menjawab. Orang lain di kapal seperti Jozu tersenyum menunjukkan rasa percaya diri mereka. Seorang marinir baru yang kuat muncul, lalu bagaimana? Mereka adalah bajak laut Whitebeard, bahkan di antara para Yonko, mereka diakui sebagai yang terkuat. Di mata mereka, mereka dapat menghancurkan bajak laut Don Quixote dengan mudah. Dunia masih mempunyai banyak karakter sekuat Doflamingo, dengan kekuatan seperti itu, mereka hanya akan mencapai kekuatan seorang laksamana, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan One Piece. Namun Roja tetap membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Di mata Shirohige, belum lagi Roja, bahkan ketiga laksamana itu hanyalah anak kecil dan masih 10 tahun terlalu dini bagi mereka untuk berpikir untuk mendominasi dunia. Meskipun Doflamingo tidak dapat dibandingkan dengan Yonko, ia mendominasi perdagangan bawah tanah. Nama Roja akan diketahui semua orang setelah dia menghancurkan keluarga Doflamingo dan mengalahkan Doflamingo. Dia tidak menginjakkan kaki di Greenland namun dia tetap mengejutkan dunia. Dan setelah kejadian itu, banyak orang menyebut namanya. Dia menjadi pusat perhatian. Setelah beberapa waktu, saya tidak tahu kapan itu dimulai, atau siapa yang memberinya nama ini, tetapi sekarang Roja dipanggil.
Pedang Hantu Roja. Berita itu menyebar dengan cepat di lautan. Sangat sedikit marinir markas yang memiliki nama sandi mereka sendiri, seperti Iron Fist Garp dan Semoku Sang Buddha. Banyak sekali bajak laut yang mengetahui nama-nama ini. Walaupun banyak yang tahu kalau jika dibandingkan dengan Garp dan Semoku Roja memang masih jauh, namun dengan memiliki kekuatan seperti ini di usianya yang masih sangat muda, jika tidak ada suatu kebetulan maka dia akan menjadi sama kuatnya atau mungkin lebih kuat dari mereka. Saat ini, Roja bersama Garp di kapal perang, mereka kembali ke markas. Roja ditugaskan sebagai pemimpin pangkalan pertama di West Blue hanya selama setengah tahun, tetapi semua orang di West Blue akan mengingatnya. Kesan yang ditinggalkannya sangat besar terutama di hati para marinir di pangkalan pertama. Banyak marinir di pangkalan pertama mulai berlatih mati-matian setelah kepergiannya. Beberapa bahkan ingin ditugaskan ke pangkalan di Greenland untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Di kapal perang, di kabin pemimpin, Garp sedang duduk di kursi dan makan sesuatu sementara Roja duduk di sampingnya dan minum teh. Ada beberapa kertas di atas meja. Garp menatap kertas-kertas itu lalu tersenyum setelah meneguknya. Roja, kamu telah menyebabkan badai besar, sepertinya badai ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat, kamu harus menghadapi banyak musuh untuk menjadi lebih kuat. Dia memintanya. Roja menyeruput tehnya lalu tersenyum pada Garp, senyum ini penuh dengan rasa percaya diri. Setelah pertarungan, Roja menderita beberapa luka serius, namun baginya itu bukan apa-apa, setelah beristirahat beberapa hari ia pulih sepenuhnya. Orang-orang di dunia ini relatif kuat, bahkan untuk orang biasa, itu terpotong dan darah mengalir keluar, setelah beberapa hari mereka akan pulih, apalagi Roja. Setelah pertarungan, Roja tidak banyak menguras tenaga fisiknya, tetapi dia hampir kehabisan tenaga spiritualnya, jika dia mengakhiri pertarungan lebih cepat mungkin dia masih punya tenaga yang tersisa. Roja melakukan ini untuk menentukan sejauh mana kekuatan spiritualnya, sehingga ia dapat menebak berapa lama ia dapat menggunakan kemampuannya. Dia juga menjadi lebih terbiasa dengan mereka dan pemahamannya tentang mereka semakin dalam. Kali ini dia mengalahkan Doflamingo dan melangkah ke level Kuaso Admiral. Level ini merupakan salah satu level teratas di dunia, tetapi masih terdapat kesenjangan antara dia dan Laksamana saat ini. Kekuatan ini mungkin dapat mengalahkan hampir semua wakil Laksamana di markas besar, tetapi dia belum dapat mengalahkan para Laksamana. Meski begitu, ia masih bisa bertahan selama beberapa ronde jika ia harus menghadapi Laksamana sekarang. Bab 124, Pertarungan dengan Garp. Hari ini, Roja resmi berubah menjadi salah satu orang terkuat di dunia. Meski dia belum sampai puncak, dia akan naik pada akhirnya. Bahkan jika seseorang yang pernah dikalahkan Garp, datang kepadanya untuk membalas dendam, dia akan menghadapinya tanpa rasa takut. Melihat rasa percaya diri di wajah Roja, Garp menyeringai, jika sebelumnya Roja menampakkan ekspresi seperti itu dia akan berpikir kalau dirinya sombong, tapi sekarang ekspresinya itu menggambarkan kemauannya yang kuat. Kalau seseorang kuat seharusnya mereka mempunyai rasa percaya diri, kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang bisa mendominasi dunia? Garp menyeringai dan tertawa bahagia, sesaat kemudian matanya berbinar dan tiba-tiba dia berkata, Roja, saat kita sampai di markas, biarkan aku melihat kekuatanmu. Roja sangat senang ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, baiklah. Roja masih duduk dan menjawab dengan santai. Meskipun ia mencapai level Kuaso Admiral, menurut ingatannya, Garp seharusnya jauh lebih kuat. Sejauh mana dia bisa bersaing melawan Garp, dia ingin tahu hal itu. Walaupun Garp tidak lagi memburu bajak laut, kekuatannya masih pada puncaknya. Bahkan setelah 10 tahun saat Luffy memulai petualangannya, kekuatan Garp tidak terlalu menurun. Garp tidak memiliki buah iblis, tetapi dengan kekuatan fisiknya, ia dapat mengejar Roger dan melukai Whitebeard. Kekuatannya tidak diragukan lagi berada di puncak dunia ini. Mungkin Shirohige adalah orang terkuat, tetapi Garp tidak jauh di belakangnya. Setelah kecelakaan itu, bajak laut Don Quixote tidak melakukan tindakan apapun. Beberapa petugas hanya bersembunyi dan tidak berani muncul. Kapal perang itu butuh waktu lama untuk tiba di markas. Akhirnya, setelah beberapa bulan Roja kembali dari West Blue. Markas besar marinir, setelah kembali, Roja sekarang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya dia agak gugup berada di sini dan tidak ingin meninggalkan markas, dia tidak ingin menghadapi musuh yang kuat saat dia terlalu lemah. Namun kini setelah beberapa kejadian, ia mendapatkan pedang baru dan juga mengalahkan Doflamingo, ia mengambil langkah pertamanya di dunia ini dan menjadi seorang karakter kuat, ia kembali dan berbagai emosi muncul dalam hatinya. Ayo, Garp dan Roja melompat dari kapal perang, melihat Roja melihat benteng, Garp menyeringai. Apakah rasanya enak? Roja pulih dan mengangguk, lalu dia mengikuti Garp. Setelah pengalaman ini, Roja tampak lebih kuat, ia tidak lagi terlihat seperti anak magang yang lemah lembut. Ini adalah hasil dari beberapa pertarungan, dia mengalahkan bajak laut Gecko dan beberapa bajak laut lainnya, akhirnya, dia mengalahkan Diamante dan Doflamingo. Setelah sekian banyak pengabdian, Roja kembali ke markas, ia tidak akan dikirim lagi, ia akan dipromosikan ke pangkat wakil Laksamana. Kali ini Akainu masih mengajukan sedikit keberatan, di sisi lain, tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan atas promosinya. Roja mengalahkan Doflamingo, yang bukan merupakan prestasi kecil, hal itu telah membuktikan kekuatan absolutnya, semua orang tahu bahwa mengalahkan Doflamingo lebih dari cukup bagi Roja untuk dipromosikan menjadi wakil Laksamana. Roja sekarang berusia 21 tahun. Roja dan Garp berada di sebuah pulau tak berpenghuni, pulau ini relatif kecil dan tidak memiliki makhluk apapun, tidak ada angin, dan suasananya tenang. Tidak ada pohon di pulau ini, hanya rumput liar yang tumbuh di tanah. Roja dan Garp berada di tengah berdiri di depan satu sama lain.
Kekuatan mereka sudah mencapai taraf tertentu, sehingga mereka tidak boleh bertarung di markas, kalau tidak, Sengoku akan menjadi gila. Ini adalah tempat di mana mereka bisa keluar tanpa hambatan apapun. Roja tidak mengenakan jubah marinir, dia ingin belajar dari Garp jadi dia mencoba menyesuaikan kondisinya. Garp masih mengenakan jubahnya, tangannya terlipat di dadanya saat dia menatap Roja dan tersenyum. Baiklah, biar kulihat seberapa besar kau tumbuh, dasar bocah nakal. Semenjak Roja masuk ke dalam kubu elit, Garp tidak bisa lagi menilai kekuatan Roja secara akurat, karena kekuatan Roja terus tumbuh seperti roket, dan setelah ia tinggal di West Blue kekuatannya malah semakin membesar hingga ia berhasil mengalahkan Doflamingo. Hal tersebut membuat Garp sangat terkejut. Awalnya, ia mengira Roja dapat melindungi dirinya saat menghadapi perwira Don Quixote setelah ia melihat kekuatannya di ujian kelulusan, namun ia tidak menyangka bukan hanya melindungi dirinya dari Doflamingo, ia bahkan mengalahkannya. Bab 125, Tinju Garp. Hati-hati, emosi Roja tak menentu saat berhadapan dengan Garp, ia perlu menyesuaikan kondisi pikirannya. Setelah itu Roja mengayunkan pedangnya. Getsuga Tenso, bersenandung, energi pedang berbentuk bulan sabit merah terbang ke arah Garp. Dibandingkan sebelumnya, Getsuga Tenso miliknya jauh lebih kuat, lagi pula, dia mungkin telah menghentikan latihan fisiknya tetapi dia tidak berhenti berlatih pedangnya bahkan untuk 1 hari pun. Roja sekarang sedang berlatih kompresi ke-11. Selain itu, haki Roja meningkat pesat. Walaupun Roja tidak berlatih agar hal itu terjadi, ketika jiwanya semakin kuat, hakinya juga secara otomatis menjadi lebih kuat. Setelah latihannya yang konstan, kekuatan dan kecepatan lengannya meningkat, ditambah dengan haki yang kuat, serangannya pun menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aduh, energi pedang terus terbang ke arah Garp, bahkan seorang wakil Laksamana tidak akan menghadapi serangan ini dengan santai. Benar saja, ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Garp menatap ke arah serangan yang mengarah padanya, dia tersenyum dan memuji kekuatan serangan itu, namun tindakannya sederhana, dia hanya mengepalkan tinjunya dan meninju. Wah, serangan yang tadinya kuat, hancur begitu saja di hadapan pukulan Garp. Mulut Roja berkedut saat melihat adegan ini, dia mendapat firasat bahwa kesenjangan kekuatan antara Garp dan Doflamingo terlalu besar. Doflamingo punya banyak jurus, Roja juga punya banyak jurus, dan Garp nampaknya menggunakan 1 jurus, yaitu pukulan. Seberapa kacau ini, dulu, dia hanya menghadapi dunia dengan tinjunya. Gaya bertarung jenis ini sebenarnya terlalu lemah jika dibandingkan dengan kemampuan lain, tetapi itu hanya terjadi pada awalnya, ketika seseorang menjadi terlalu kuat, gaya tersebut akan berubah menjadi tidak normal. Aliran pedang, torque, melihat Garp bisa menangkis serangannya dengan mudah, Roja pun memutuskan untuk mengerahkan segenap tenaganya, ia melambaikan tangannya yang menghasilkan pilar api besar sementara hawa panasnya menyapu ke segala arah. Dalam cerita aslinya, Es menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk menghasilkan api, namun tentu saja, kemampuan itu tidak dapat dibandingkan dengan milik Roja. Mungkin api yang dihasilkan Roja sebelumnya sama dengan milik Es. Tetapi setelah peningkatan pedang jiwa, baik jangkauannya maupun suhunya berada pada level yang benar-benar berbeda. Dalam pertarungan dengan Doflamingo, api Roja mampu melampaui kekuatan Doflamingo sebelum ia terbangun. Kekuatan api aneh itu juga menjadi jauh lebih kuat. Sambil menghadapi semua api itu, Garp menyeringai, dia mengepalkan tangannya lagi dan dengan santai melambaikan tangan dari satu sisi ke sisi yang lain. Bersenandung, gelombang angin segera bertiup ke arah api dan meniupnya. Saat menghadapi api, jika dia tidak menggunakan busosoku maka dia tidak akan mampu menahannya. Api itu tetap dapat memengaruhinya. Sedikit saja, Roja tidak mengharapkan kurang dari Garp, ia tahu bahwa dengan api ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kecuali dia meningkatkan pedang jiwanya ke tahap kelima, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk menghadapi Garp dengan api. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Tanpa ragu-ragu, Roja menjaga api tetap menyala dan menjatuhkan pedangnya ke tanah. Dia bisa menggunakan lebih dari 1 kemampuan di saat yang bersamaan, tapi konsumsinya terlalu besar, bahkan melawan Doflamingo, Roja tidak mempertahankan api setelah menggunakan Bankai sehingga dia tidak akan kehabisan daya. Namun saat menghadapi Garp dia tidak mempedulikan hal itu. Bersenandung, pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah dan mulai naik, tiba-tiba berubah menjadi kelopak dan di saat yang sama menghantam ke arah Garp dengan api. Apa ini? Garp menatap kelopak bunga sakura di langit, tiba-tiba ekspresinya berubah karena dia tidak dapat mengetahui jumlah kelopak bunga itu bahkan setelah menggunakan Kenbunsoku, haki miliknya. Sepertinya kemampuan yang mengalahkan Doflamingo adalah yang ini. Kemampuan macam apa ini? Apakah ini buah potong paramesia? Tidak, apakah ini versi kebangkitan? Menarik. Garp tahu dari awal kalau Roja punya bakat aneh. Sampai saat ini dia belum bisa menebak asal-muasal kemampuannya. Namun, dia hanya mengepalkan tangannya lagi lalu meninjunya. Ledakan. Di bawah pukulan itu banyak kelopak bunga berhamburan dan terciptalah pemandangan yang indah, tampak langit sedang menurunkan hujan kelopak bunga sakura. Bahkan dalam kondisi terkuatku, meski aku bisa mengendalikan segalanya, dan juga menggunakan busosoku haki, aku tidak bisa menghentikan 1 pukulan pun dari Garp. Mulut Roja berkedut ketika memikirkan apa yang baru saja dialaminya. Apakah dia benar-benar manusia? Roja benar-benar mulai meragukannya, jika itu adalah Doflamingo, bahkan jika dia menggunakan kebangkitannya, dengan benang yang tak terhitung jumlahnya, Garp dapat menyelesaikannya dengan pukulan. Tanpa keterampilan khusus, orang ini hanyalah seorang prajurit super, bukan? Bagaimana dia bisa mencapai kondisi peningkatan fisik seperti itu? Hati Roja bergetar. Namun, untuk melakukan ini, dia seharusnya menggunakan kekuatan penuhnya. Ternyata benar dugaan Roja, sejak awal pertarungan ia sudah mengerahkan tangan kirinya dengan sekuat tenaga.
Melakukan hal ini akan membuat Roja menyadari ketidakberdayaannya, dan tanpa mengeluarkan kekuatan penuh, hal itu tidak akan menimbulkan efek ini. Yang disebut puncak dunia bukan hanya pertunjukan saja. Bab 126, Hisatsu, Kaisar Pedang Putih. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh terdengar dan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya berhamburan. Roja tidak menghentikan serangannya, ia juga mempertahankan api sambil menggunakan kelopak bunga. Ia mengumpulkannya setelah bunga-bunga itu berhamburan karena pukulan Garp. Konfrontasi ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi Roja, dia akan mengetahui sejauh mana kekuatannya dan juga dia akan melihat sendiri kekuatan puncak di dunia ini. Menghadapi Senbon Sakura Kageyoshi, Garp tidak menggunakan pengerasan Busosokunya terus-menerus, hanya saat kelopak mencapai tubuhnya dia akan menggunakannya di tempat yang sama, dia tidak menyia-nyiakan penggunaan pengerasan apapun. Beneran Garp, kamu lebih OP dibanding MC sendiri. Tingkat penguasaan haki ini bukanlah sesuatu yang biasa, dibandingkan dengan pengerasan seluruh tubuh, ini jauh lebih maju. Untuk bisa menggunakan ini, tidak diragukan lagi bahwa Garp telah mencapai puncak di antara pengguna haki, terutama Busosoku miliknya, Roja tidak dapat dibandingkan dengannya. Bangkai Roja tidak dapat melukai Garp sedikit pun. Garp tidak melakukan serangan balik, ia hanya bertahan dengan santai. Ya, ini sangat bagus, ada gerakan lainnya. Garp menggunakan tinjunya untuk menyebarkan kelopak bunga dan meniupkan api, tetap saja, dia terlihat begitu bahagia dan tertawa, sepertinya dia tidak bertarung dalam waktu lama dan ini membangkitkan rasa ingin tahunya. Pertarungan semacam ini membuatnya menggerakkan tubuhnya dan menghilangkan stres. Itu sungguh menyenangkan baginya. Ya, kelelahan melanda Roja setelah menghabiskan kekuatan spiritual dalam jumlah besar, dia menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya. Kelopak bunga sakura itu berkumpul menjadi satu, berkumpul di sisi Roja dan membentuk sayap yang besar, di tangannya juga terbentuk sebuah pedang, sedangkan pedang dan sayapnya berwarna hitam agak hitam. Senbon Sakura Kageyoshi, Hisatsu, Kaisar Pedang Putih. Roja menggunakan jurus ini yang akan menghabiskan sisa kekuatan spiritualnya. Semua kekuatan itu terkumpul di pedangnya dan mengubah atmosfer. Garp dapat merasakan kekuatan terkumpul di pedang Roja dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi serius. Jagoan, saat berikutnya Roja menyerbu ke depan dan mengayunkan pedangnya ke bawah ke arah Garp. Pedang ini tidak hanya menggunakan kekuatan Senbon Sakura, ia juga menggunakan Getsuga Tenso dalam serangan ini menggabungkan semua kekuatannya kecuali api. Dan menghadapi serangan ini, Garp masih hanya menggunakan tinjunya. Bersenandung, kalau dipikir-pikir lagi, kalau Garp benar-benar memukul Akainu setelah dia membunuh es, apa yang akan terjadi padanya? Tinju dan pedang bertabrakan, udara tiba-tiba berhenti, lalu gelombang terbentuk dan mengamuk ke segala arah. Kaca, tiba-tiba kelopak bunga ceria berhamburan, Roja dan Garp berdiri di tengah pulau. Gelombang kejut tersebut sampai ke laut dan menimbulkan gelombang besar. Setelah waktu yang lama, segalanya berhenti. Di antara Roja dan Garp muncullah retakan yang dalam. Hiru kembali ke wujud aslinya di tangan Roja, Roja hampir tidak bisa berdiri, dia tidak memiliki bekas luka apapun tetapi dia sangat lelah sehingga dia akan kehilangan kesadaran kapan saja. Di depannya, Garp berdiri di sana tanpa cedera. Hanya saja, dia memandang Roja dengan ekspresi berbeda, dia sangat terkejut. Serangan terakhir itu, dia merasakan kekuatan yang terkumpul di dalam diri Roja, jadi dia tidak bersikap santai, dia menggunakan kekuatan penuhnya pada pukulan terakhir. Pukulannya mematahkan Getsuga Tenso milik Roja, mematahkan Senbon Sakura milik Roja, namun tidak membuatnya mundur, ia menangkisnya. Artinya, pada pukulan terakhir, keduanya hampir sama kuatnya. Terlepas dari kecepatan dan pertahanan, serangan terakhir Roja memiliki kekuatan yang hampir sama dengan pukulan terakhirnya. Garp tahu betul kekuatannya sendiri, hatinya sangat tahu, bahkan ketiga Laksamana saat ini tidak akan tinggal diam setelah menerima pukulan darinya. Namun Roja bukanlah salah satu dari mereka, dia bukanlah seseorang yang mampu bersaing di puncak dunia. Bagaimana ini tidak mengejutkan Garp? Bocah ini, dia benar-benar sudah dewasa. Melihat Roja memegang pedangnya dan bernapas dengan berat, Garp tahu bahwa dia telah menghabiskan sisa tenaganya dalam serangan terakhir. Senyum puas muncul di wajah Garp sementara matanya tampak senang. Napas Roja sangat ringan karena dia tidak lelah secara fisik, kekuatan spiritualnya hampir sepenuhnya digunakan, jadi dia tampak sangat lelah. Diblokir. Akhirnya, dengan menggunakan serangan terakhir, Roja melakukan apa yang ingin ia lakukan, hatinya yang kuat mempengaruhi pedang jiwanya, yang membuatnya menjadi lebih kuat dan menjadi lebih bertenaga. Hasil pertarungan tidak penting, ini bukan tentang menang dan kalah. Dalam pertarungan ini, Roja mengetahui sejauh mana kekuatannya. Dengan mengerahkan segenap tenaganya, dalam hal serangan ia mencapai kekuatan seorang Laksamana, mungkin sebanding dengan Garp. Pertahanannya berantakan. Kalau Garp yang mengambil inisiatif menyerangnya, butuh waktu beberapa saat baginya untuk pingsan. Jika Senbon Sakura Kageyoshi tidak bisa menangkis Garp maka tidak mungkin dia bisa menangkisnya sama sekali, dan tetap saja, konsumsi serangan terakhirnya terlalu besar dibandingkan dengan pukulan serius Garp. Hanya Tuhan yang tahu berapa kali Garp masih bisa memukul seperti itu. Garp, apakah kamu kebetulan, Saitama? Penguasaan haki dan kekuatan fisiknya juga sangat berbeda, Roja akhirnya mengerti mengapa Roger bisa menjadi liar di dunia tetapi ketika bertemu Garp ia harus bertarung. Garp berada di puncak serangan dan pertahanan, pada dasarnya hampir tak terkalahkan. Kekuatan serangan Shirohige sangat tinggi, tetapi pertahanannya tidak dapat dibandingkan dengan Garp. Dan Kaido sang monster yang tidak dapat mati bahkan ketika ia mencoba bunuh diri memiliki pertahanan yang kuat, tetapi serangannya sama kuatnya dengan Garp atau bahkan kurang.
Jika Roja bertarung melawan Aokiji atau Akainu, mengandalkan buah iblis mereka untuk mencapai posisi Laksamana, Roja dapat bertahan untuk waktu yang singkat. Namun di hadapan Garp, ia tidak akan bertahan sedetik pun. Yang paling menyusahkan tentang Garp bukanlah kekuatan fisiknya, tetapi penguasaannya atas haki. Haki, kekuatan fisik, dan ilmu pedang, itulah aspek yang harus aku tingkatkan. Roja akan selalu mengingat pertarungan ini adalah pertarungan pertama melawan seseorang yang bisa disebut sebagai puncak dunia. Roja berpikir jika dia mencapai tahap kelima dalam pedang jiwa yang akan meningkatkan hakinya, dan berlatih sampai dia mencapai kompresi ke-15, semua ini akan membuatnya memiliki kekuatan seorang Laksamana. Saat itu, meski ia menghadapi seseorang sekuat Garp ia tetap bisa bertarung. Terlebih lagi, jika dia mampu menguasai pedangnya sendiri, dia akan menjadi lebih dari sekedar ahli pedang dan juga saat dia mencapai tahap kelima, dia akan mampu menggunakan Shikai milik Yamamoto. Memikirkan hal ini, mulut Roja melengkung membentuk senyum, matanya bersinar dengan cahaya, jika saat itu tiba, mari kita lihat siapa yang terkuat di dunia. Bab 127, Jarak. Kapal perang itu berlabuh di tepi pulau. Semua marinir menyaksikan pertempuran Garp dan Roja, mereka tidak berani mendekati mereka. Dalam serangan terakhir, pulau itu hampir runtuh, ombak membuat kapal perang bergoyang bersama semua orang di dalamnya. Para perwira terkejut dengan pertarungan ini, sepertinya ada dua Laksamana yang sedang bertarung. Setelah pertarungan, Roja memasukkan pedangnya ke sarungnya dan mengikuti Garp kembali ke kapal perang. Kapal perang itu meninggalkan pulau dan segera kembali ke markas. Roja memulihkan sedikit kekuatan spiritualnya, tetapi dia masih terlihat sangat lelah. Pemulihan fisiknya sangat kuat, tetapi pemulihan kekuatan spiritualnya hanya baik-baik saja. Wakil Laksamana Garp, Roja dan Garp turun dari kapal perang, sekelompok perwira memberi hormat kepada mereka. Nama Roja pada periode akhir-akhir ini memang bisa dikatakan sudah sangat terkenal, selain nama pedang hantu Roja, ia bisa dikatakan sebagai wakil Laksamana yang terkuat jika saja Garp tidak ada. Jubah wakil Laksamana dapat dikatakan lebih bergaya daripada jubah Laksamana muda. Dikatakan bahwa bajak laut lebih bebas, tetapi bajak laut dikejar oleh marinir, dan Roja adalah bagian dari marinir yang buruk bagi bajak laut jika dia menggunakan ingatannya untuk mengejar mereka. Setelah menjadi wakil Laksamana, Roja tidak perlu lagi mengejar bajak laut dan ia berhak memilih rumah kecil untuk ditinggali. Roja tidak memilih rumah karena dia masih ingin tinggal di tempat yang sebelumnya dia tinggali. Setelah kembali ke rumah, Roja tidak mandi atau melakukan apapun, ia langsung pergi ke kamarnya dan berbaring, ia tidur nyenyak dan bangun keesokan harinya dengan keadaan sudah pulih sepenuhnya. Semua rasa lelahnya hilang sepenuhnya dan kekuatan spiritualnya telah pulih sepenuhnya. Pemulihan seperti ini keren, dia tahu kecepatan pemulihan orang-orang di dunia ini dan sekarang dia mengalaminya sendiri. Sebagai wakil Laksamana, ia sekarang memiliki kantor di benteng, tentu saja, dapat dibandingkan dengan kantor Laksamana, tetapi tetap saja lebih baik daripada sebelumnya. Dalam perjalanannya Roja bertemu banyak orang yang pangkatnya lebih rendah darinya, semuanya memberi hormat dengan hormat kepadanya. Di markas, hampir semua orang tahu tentang Roja, begitu muda dan masih menjadi wakil Laksamana, dia juga mengalahkan Doflamingo, dengan kekuatan seperti ini, tidak diragukan lagi bahwa dia ada di puncak markas. Kalau tidak ada kecelakaan, maka Roja menjadi Laksamana adalah sebuah fakta. Roja tidak meremehkan orang-orang yang memberi hormat dan membalas salamnya, dia tidak melambat dan menghilang ke dalam benteng. Aku tidak menyangka Tuan Roja akan bersikap seperti ini. Dengan kekuatan seperti itu dan usianya yang masih muda, kupikir dia akan menjadi sombong. Ketika Roja pergi, beberapa petugas melihatnya untuk pertama kali dan tidak mengetahui kepribadiannya, mereka lebih menghormatinya. Bagian ini merupakan hal yang disukai oleh setiap perwira, tidak seperti Akainu yang saat sedang bertugas tidak memperdulikan anak buahnya, bahkan jika mereka mati ia hanya akan berkata bahwa itu adalah kemuliaan mereka untuk mati demi marinir. Segala sesuatu di benteng itu sunyi, kedap suara sangat bagus. Koridor-koridornya sunyi senyap dan para marinir berjalan dengan langkah ringan tanpa menimbulkan suara apapun. Mereka hanya akan lari dalam keadaan darurat. Kantor Roja berada di puncak benteng. Lantai paling atas adalah untuk Semoku, di bawahnya adalah kantor Laksamana dan di bawahnya adalah kantor wakil Laksamana. Roja tidak tinggal lama di lantai pertama, dia langsung berjalan ke lantai 2. Aula kedua masih terasa familiar, selain Smoker dan yang lainnya yang lulus, yang lainnya masih berada di kamp. Roja melirik sebentar ke sini lalu meneruskan perjalanannya ke atas. Jauh di sana, Hina, Drake, dan yang lainnya sedang berlatih, mereka melihat ke samping hanya untuk melihat siluet Roja menghilang. Bahkan ketika mereka hanya melihat jubahnya dan sisi wajahnya, mereka mengenalinya. Apakah itu Roja? Tidak lama setelah lulus dan dalam sekejap mata dia sudah menjadi wakil Laksamana sekarang. Meskipun mereka merupakan elit di markas besar, setelah lulus sebagian besar dari mereka akan menjadi letnan dan kapten, sangat sedikit yang akan melebihi itu. Sedangkan untuk wakil Laksamana, mungkin mereka akan mencapainya di akhir hayatnya. Mata Hina menyimpan perasaan yang rumit, dia tahu setelah pertemuan pertamanya bahwa Roja cepat atau lambat akan melambung, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Drake menggelengkan kepalanya, dia sudah lama meninggalkan gagasan untuk mencapai level Roja, dan sekarang kesenjangan di antara mereka semakin besar. Dia sudah melangkah sangat jauh dan jika kami ingin memperkecil ketertinggalan, kami akan membutuhkan usaha yang besar. Ain berdiri di samping Hina dan berkata, kalimat ini bukan hanya untuk dirinya sendiri atau untuk Hina, tetapi untuk semuanya, dia mendesah pelan lalu matanya menampakkan ekspresi tegas dan berbalik untuk berlatih lagi. Selain lantai 2, di lantai 3 terdapat ruang praktik. Namun untuk memasuki ruangan tersebut diperlukan poin.
Saat latihan di perkemahan elit mereka tidak akan mendapat poin, tapi mereka akan berlatih secara cuma-cuma, dan setelah lulus mereka tidak akan bisa berlatih dalam kondisi yang sama, mereka butuh poin untuk melakukan itu. Inilah keseimbangannya. Roja menatap ruang praktik dan matanya berbinar, tetapi dia tidak tinggal diam dan terus memanjat sampai ke kantornya. Bab 128, Informasi Aneh. Kantor Roja sederhana saja, hanya ada meja, kursi, dan lemari. Roja tidak keberatan dengan lingkungan ini. Saya bertarung dengan Doflamingo lalu dengan Garp, kali ini energinya meningkat pesat. Setelah memasuki kantor Roja langsung duduk dan menampilkan properti bar. Tahap keempat, pedang jiwa yang indah plus 1. Atribut, kekuatan serangan plus 420, kekuatan plus 140, kelincahan plus 140, fisik plus 140. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 241/240. Setelah mengetahui bahwa ia dapat meningkatkan pedang jiwa, ia langsung memilih opsi peningkatan. Kali ini energi yang dibutuhkan adalah 240, lalu lain kali akan menjadi 250. Sungguh aku tidak suka angka itu, kata Roja dalam hatinya. Cahaya keemasan menyala dan bilah properti sedikit berubah. Tahap keempat, pedang jiwa yang indah plus 2. Atribut, kekuatan serangan plus 480, kekuatan plus 160, kelincahan plus 160, fisik plus 160. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 1/249. Roja sudah siap untuk menyingkirkan patokan properti, tetapi ketika dia melihat energi yang dibutuhkan untuk peningkatan berikutnya, dia terkejut. Itu bukan 250. Roja terkejut, dia tidak menyangka ini. Sebelumnya, setelah peningkatan dari plus 0 ke plus 1 energi yang dibutuhkan meningkat sebesar 10, tetapi kali ini malah meningkat sebesar 9. Kemalasan Roja langsung sirna, dia menatap bar properti dengan hati-hati, dan dengan sebuah pikiran, dia langsung muncul di ruang jiwanya dan langsung menatap pedang di udara. Setelah peningkatan dari tahap ketiga ke tahap keempat, Roja tidak punya waktu untuk mengamati pedang itu, sekarang setelah dia melihatnya, dia menemukan bahwa pedang itu lebih halus dan sepertinya dia memperoleh kecerdasan. 9 poin, 10 poin, 249.250. Roja mulai berpikir tentang penyebab perubahan ini, dia merasa perubahan ini bukan karena pedang tetapi karena dia sendiri tidak menyukai angka itu sehingga berubah. Namun ini tidak masuk akal. Jika dia dapat mengendalikan energi yang dibutuhkan untuk peningkatan, maka pedang jiwa itu pasti sudah mencapai tahap tertinggi. Mungkin, tebakanku sebelumnya benar. Roja langsung keluar dari ruang jiwa dan mengambil napas dalam-dalam setelah bar properti menghilang. Dia selalu merasa bahwa sistem jiwa tidaklah sederhana. Setelah merenung sejenak, Roja pun berdiri. Dia bebas jadi dia akan pergi ke kamar dan berlatih. Tidak akan ada banyak tugas, dan bahkan jika dia tidak mau, tidak akan ada seorang pun yang bisa memaksanya dengan adanya guard di sana. Saat Roja hendak pergi, terdengar ketukan di pintu. Datang, langkah kaki Roja terhenti. Dari pintu, sekretaris Roja masuk. Dia adalah seorang perwira yang bertanggung jawab atas setiap masalah sepele milik wakil Laksamana. Sekretaris itu mengambil dokumen itu dan memberikannya kepada Roja. Wakil Laksamana Roja, dia tampak takut berbicara, sementara tangannya masih memegang dokumen itu. Dia gemetar, dia takut pada kemarahan Roja. Roja menatapnya, dia tersenyum dan berkata, ada apa? Itu, silakan lihat. Petugas itu memperhatikan Roja dengan takut-takut lalu menyerahkan dokumen itu dengan ragu-ragu. Roja meliriknya, yah, pemerintah dunia mengeluarkan perintah untuk melepaskan Doflamingo. Melihat isi dokumen itu, Roja sedikit terkejut, lalu dengan senyum acuh tak acuh, dia melemparkannya ke atas meja. Melihat reaksi Roja, sekretaris itu tertegun, ia mengira Roja akan marah besar, ia mengira ia akan bergegas ke kantor Semoku untuk mengeluh. Wakil Laksamana Roja, apakah kau melihatnya? Dokumen itu mengatakan, tapi. Saya tidak buta. Roja membentak sambil melirik sekretaris itu lalu berkata, tapi apa hubungannya ini denganku? Petik 2, petik 2. Sekretaris itu tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu, wajahnya menegang, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Wakil Laksamana Roja, Doflamingo ditangkap secara pribadi olehmu, jadi setelah dia dibebaskan, aku khawatir dia akan balas dendam. Biarkan dia mencoba. Roja tidak peduli sama sekali sambil mengangkat bahunya. Karena dia telah mengalahkannya sekali, dia bisa melakukannya lagi. Hanya saja jarak di antara mereka akan semakin besar. Roja tidak memperhatikannya sama sekali. Mengenai Doflamingo yang mencoba sesuatu pada keluarganya, Roja tidak khawatir sama sekali. Orang tua Roja tidak ada di marinir, dan karena suatu kecelakaan, Garp membawanya ke markas. Jadi hanya Garp, Dragon, dan Luffy yang menjadi keluarganya di dunia ini. Garp ada di sana, biarkan dia mencoba membalas dendam padanya, mari kita lihat siapa yang akan kalah. Dragon juga ada di sana, coba pergi ke pasukan revolusioner untuk melawannya, Dragon adalah musuh dunia, apa yang bisa dilakukan Doflamingo? Adapun Luffy, keberuntungannya sebagai protagonis cerita One Piece akan menjaganya, juga rambut merah, Shanks ada di sana, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Doflamingo. Roja merasa lega karena semua anggota keluarganya adalah monster. Baiklah, saya akan pergi berlatih sekarang.
Roja menepuk bahu petugas itu dan membawa Hiru bersamanya lalu meninggalkan ruangan. Bab 129, Sistem Shichibukai. Lantai 3 benteng di markas marinir dibagi menjadi ruangan biasa dan ruangan kaiseki. Ruang latihan kairoseki membutuhkan lebih banyak poin untuk berlatih. Namun jika dibandingkan dengan poin yang dikumpulkan Roja, itu tidak ada apa-apanya. Saat memasuki ruangan, Roja terkejut menemukan beban seberat 30 ton. Sebelum dia pergi terakhir kali, berat maksimum yang dia lihat hanya 20 ton. Dia tidak tahu apakah ini juga buatan Vega Pang atau buatan orang-orang setelahnya. Roja terlalu malas untuk mengetahui asal-usulnya, jadi dia langsung membawa 30 ton itu dan mulai berlatih. Dia tidak melakukan latihan fisik apapun dalam waktu yang lama, bahkan ketika dia bertarung, sebagian besar kekuatan spiritualnya tidak digunakan secara fisik. Roja mengambil 30 ton untuk melihat apakah ia dapat menembus batas lagi. Di lantai tertinggi benteng, Semoku duduk di sana bersama 3 laksamana, Garp, Z dan Crane juga hadir. Ini adalah pertemuan tingkat tinggi di markas besar, bahkan seorang wakil laksamana pun tidak berhak hadir di sini. Hanya mereka yang hadir yang berhak hadir. Pemerintah dunia mengirimkan beberapa perintah mengenai kejadian yang baru-baru ini terjadi. Semoku mengambil dokumen itu dan membukanya. Meskipun ia tidak ingin menangkap Doflamingo dan kemudian melepaskannya, itu adalah perintah pemerintah dunia. Semoku tidak akan melanggar perintah mereka. Garp tertidur di kursinya, dia tidak ingin bertanya tentang perintah itu dan tidak peduli sama sekali. Z tidak senang, tetapi sebelum dia bisa mengeluh kepada Semoku, pemerintah dunia sudah mengirimkan perintah itu. Mengetahui bahwa ia tidak dapat mengubah apapun, ia mendesah dengan wajah penuh kekecewaan. Baiklah, masalah Doflamingo sudah selesai, selanjutnya adalah hal yang paling penting. Kata Semoku lalu membuka dokumen lain, ekspresinya serius. Dalam dokumen ini, pemerintah dunia baru saja menginstruksikan bahwa sistem baru akan dibuat, independen dari marinir dan hanya akan menerima perintah dari mereka. Sistem ini disebut Shichibukai. Pemerintah dunia membuat sistem baru yang merupakan peristiwa besar, semua orang yang mendengar ini menjadi serius. Semoku meletakkan dokumen itu di atas meja dan melihat orang-orang di depannya, Z berhenti sebentar lalu membuka dokumen itu perlahan. Dia tertegun. Benar-benar lelucon. Z tidak dapat menahan amarahnya dan dengan keras memukul meja dengan tangannya. Retakan muncul di meja saat dia langsung berdiri. Membuat pembajakan menjadi legal, penjarahan dan menjadi penjahat dilegalkan, ini lelucon, bagaimana mungkin orang-orang di pemerintahan dunia bisa memikirkan hal ini? Apakah kamu berbicara tentang 5 orang senior? Selain kemarahan Z, Akainu juga murung. Sistem Shichibukai akan menempatkan para bajak laut yang terkenal dan kuat di bawah komando pemerintah dunia dan mereka tidak akan dikejar oleh marinir lagi. Satu-satunya hal yang harus dilakukan para bajak laut itu adalah menanggapi panggilan pemerintah dunia. Jadi para bajak laut itu akan memiliki hukum di belakang mereka. Ini benar-benar tidak terduga. Kisaru meletakkan tangannya di kepalanya dan berkata dengan nada biasa. Aokiji juga tampak muram saat berkata, apa yang ingin dilakukan pemerintah dunia? Semoku tampaknya sudah menduga hal ini, dia menatap kerumunan dengan tenang dan berkata, di dunia saat ini, terbentuklah 4 kekuatan besar, mereka disebut Yonko, 4 kaisar. Selain mereka, masih ada lagi yang seperti keluarga Don Quixote, dengan kekuatan marinir saja, sulit untuk menjaga keseimbangan. Sistem ini akan menjadikan para bajak laut yang kuat menjadi sekutu pemerintah dunia, yang akan mengurangi tekanan pada marinir dan akan membuat para marinir tersebut saling bertransaksi. Ini adalah pandangan pemerintah dunia dan juga Semoku. Tidak, Z tidak tenang karena kemarahannya terlihat jelas di wajahnya, dia berkata, karena mereka tidak bisa menghadapi para bajak laut itu, mereka akan melegalkan pembajakan. Mereka akan membiarkan para bajak laut itu menjarah dan menyakiti orang-orang sesuka mereka. Meskipun sulit untuk menghadapi para bajak laut itu adalah bagian dari misi marinir. Bagaimana ini bisa disebut keadilan lagi? Mengubah pembajakan menjadi hal yang legal, ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Z. Semoku menatap Z yang marah dan tidak tahu bagaimana menenangkannya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Z, ini sudah disetujui oleh pemerintah dunia. Disetujui? Bagaimana? Orang tua ini tidak akan menyetujuinya, sama sekali tidak. Z marah, dia memukul meja dan memecahkannya, kemudian berbalik untuk melihat semua orang yang hadir satu persatu dan pergi. Sang Bango sedang meminum tehnya, dari awal sampai akhir ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Semoku tidak mengejar Z dan berbalik ke Garp. Bagaimana menurutmu, Garp? Saya tidak mendengar apapun. Saya baru saja mengajukan cuti panjang untuk pergi menjenguk cucu saya. Dia berdiri dan berkata, saya pergi dulu. Setelah itu Garp meninggalkan ruang konferensi. Hanya 3 laksamana dan Crane yang hadir. Semoku berdiri di sana menyaksikan Garp dan Z pergi, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pertemuan berlanjut. Mari kita bicarakan tentang kandidat Shichibukai. Bab 130, Z dan tugas. Beberapa hari kemudian, pemerintah dunia mengumumkan sistem Shichibukai secara resmi, dan seketika dunia menjadi kacau, banyak sekali kekuatan yang memperhatikannya. 3 hari itu, Roja terus berlatih dengan beban 30 ton. 30 ton itu memainkan perannya, setelah beberapa hari kekuatannya sedikit membaik, kini ia juga telah menguasai kompresi ke-11 dan hampir menguasai kompresi ke-12. Ketika berita tentang sistem Shichibukai sampai ke telinganya, Roja tidak terkejut. Saya rasa bajak laut Gecko bukanlah bajak laut Gecko Moria setelah membaca baris berikutnya. Doflamingo dilepaskan setelah dia ditangkap olehku, jadi kemungkinan besar kandidatnya tidak akan berubah. Saat pemanasan dengan 30 ton, ide ini terlintas di benak Roja.
Gar pergi beberapa hari, katanya dia akan pergi ke East Blue untuk mengurus cucunya, dia pergi terburu-buru, Roja merasa sedikit aneh, tapi sepertinya Gar pergi setelah mendengar perkataan tentang si Cibukai. Dia pergi kemungkinan besar karena dia tidak ingin terlibat. Tiba-tiba pintu ruangan didorong terbuka. Seseorang dengan rambut ungu muncul. Roja terkejut dan berbalik dan berkata sambil tersenyum ramah, Guru Z, mengapa Anda datang ke sini? Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertemu denganmu. Dengan cerutu di mulutnya, Z pergi ke samping dan duduk. Roja meletakkan beban yang dipikulnya dan duduk di sebelahnya lalu berkata, sepertinya guru tidak puas dengan sistem Shichibuaki. Dari semua orang, Roja adalah seseorang yang menghargai emosi Z. Bagaimana bajak laut bisa dikenali? Bagaimana keadilan dan kejahatan bisa disatukan? Sistem ini seharusnya tidak ada, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya bisa mengubah apapun. Zeton merasa kesepian dan sangat kecewa. Perintah itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah dunia, apalagi dia hanya seorang instruktur, bahkan jika dia sekarang sudah menjadi laksamana, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saat ini Z menggunakan berbagai jalur, bahkan ia berbicara kepada 3 laksamana untuk tidak menyetujui sistem ini tetapi tidak ada hasil. Tidak dapat dilakukan lagi kalau ia mulai bertanya-tanya, siapakah marinir itu, mengapa ia ada di sana? Apakah pemerintahan dunia benar-benar mewakili keadilan? Atau, apakah pemerintahan dunia itu sendiri merupakan sekelompok bajak laut kuat yang mengendalikan dunia? Saya bisa memahami perasaan guru. Roja menggelengkan kepalanya. Setiap perwira senior adalah murid Z, Z mendidik sebagian besar anak-anak di marinir, tetapi tiba-tiba anak-anak itu berubah menjadi sekutu kejahatan. Perubahan ini akan membawa kekecewaan. Jika Roja tidak hadir, dalam beberapa tahun ke depan, Z akan diserang oleh para bajak laut dan sebagian besar rekrutan di kapal akan mati, 2 orang dan Z dengan lengan terluka. Dan beberapa tahun kemudian, setelah perang, Z akan benar-benar kecewa dengan marinir dan pemerintah dunia dan akan memburu bajak laut untuk membersihkan dunia. Roja tidak tahu harus berkata apa, dia dan Z berbeda, dia berasal dari dunia lain, dia memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjadi yang terkuat di dunia, entah dia seorang marinir atau bajak laut, entah dia mewakili kejahatan atau keadilan. Namun Z tidak sama, bagi Z yang kecewa, ia hanya bisa mengucapkan kata-kata yang disukai Z, tetapi itu tidak berpengaruh apapun. Z menghabiskan cerutunya, menepuk bahu Roja dan berkata, pokoknya aku tidak bisa mengubah ini. Saya harap Anda dapat mengubah dunia di masa depan. Mengubah dunia, mendengar kata-kata Z, sebuah gambaran muncul di pikiran Roja. Menginginkan kekayaan dunia, menginginkan ketenaran dan kekuasaan Raja Laut, satu kata dari Kumangki, De Roja akan mengubah lautan. Kau menginginkan kekuatanku, kau menginginkan kekayaanku, kalau begitu bergabunglah dengan marinir, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku di sana, dari sanalah era marinir terhebat di dunia dimulai. Tangkap, memikirkan hal ini, kepala Roja dipenuhi garis-garis hitam dan dia tiba-tiba menghapus ide ini dari kepalanya. Z melihat perubahan di wajah Roja dan matanya berbinar. Apa yang telah terjadi? Roja menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak ada, tetapi jika Guru Z menginginkannya, maka saya akan menciptakan era baru. Melihat wajah tegas Roja dan mendengar kata-katanya yang penuh tekad, Z menunjukkan senyum bahagia, semua kesepiannya lenyap. Dia menepuk bahu Roja dan berdiri untuk pergi. Meskipun punggungnya masih sedikit kesepian, kata-kata Roja sangat menyenangkannya. Namun mengubah era bukanlah hal yang mudah, dia harus lebih kuat dari seorang laksamana dan bahkan lebih kuat dari Yonko. Bahkan dengan bakat luar biasa yang dimiliki Roja, sendirian, dia tidak akan mampu mengubah era, tetapi mungkin Roja dapat melakukannya, mungkin ada harapan. Harapan untuk melihat hari itu. Z meninggalkan ruang latihan. Roja melihat Z pergi, Roja tentu tidak akan melupakan ajaran Z, jadi dia tidak akan melihat Z di saat-saat tersulitnya, dia tidak ingin citranya runtuh. Tuan Roja, sekretaris itu mendatangi Roja sambil memegang dokumen di tangannya. Melapor, ada misi baru Tuan. Apa misinya? Roja memandang dokumen itu, awalnya dia tidak peduli, tetapi setelah meliriknya, dia terkejut. Tugas ini, sungguh tidak terduga. Ini adalah tugas pertama Roja setelah menjadi wakil laksamana, tingkat bahayanya tidak tinggi dan ini bukanlah misi tempur, tetapi ada kemungkinan untuk bertarung. Ini adalah tugas perekrutan untuk sistem Shichibukai di Pulau Bunga Lili Amazon. Seperti yang tersirat dari nama pulau itu, pulau ini penuh dengan wanita, tidak ada satupun laki-laki di sana. Dan yang harus dia rekrut adalah, Putri Ular, Boa Hancock. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.